selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Rizka. Saat ini kita akan belajar matematika dengan topik kita adalah hasil jumlah, kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Yaitu yang pertama adalah hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu kita peroleh itu dari persamaan kuadrat, di mana kita tetap menggunakan yang namanya rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, kita tahu bahwa rumus ABC itu sendiri adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita pisahkan dia menjadi X1 dan X2, di mana X1-nya kita gunakan yang kurang, kemudian untuk X2-nya kita gunakan yang jumlah atau positif. Nah, kita mulai dengan yang namanya hasil jumlah. Kalau dikatakan dia hasil jumlah berarti menggunakan yang namanya operasi hitung penjumlahan. Maka akar-akarnya kita jumlahkan yaitu X1 tambah X2, yaitu X1-nya adalah min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian kita tambahkan dengan min B tambah yaitu akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini dia. Kemudian bagaimana? Ya, ini merupakan yang namanya penjumlahan pecahan. Kalau merupakan penjumlahan pecahan, berarti kita harus yang namanya menyamakan penyebutnya. Kita perhatikan penyebutnya. Oh, ternyata penyebutnya adalah sudah sama. Berarti sama-sama per 2A. Berarti langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan. Kita perhatikan di sini suku-suku yang sejenis, yaitu min B dengan min B kita gabungkan. Kemudian yang akar dari B kuadrat kurang 4AC kita gabungkan, berarti menjadi min B ditambah min B dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC ditambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kenapa per 2A? Karena penyebutnya dari keduanya sudah sama. Nah, selanjutnya min B positif kali negatif adalah negatif, berarti kemudian yang ini akar dari B kuadrat kurang 4AC di sini negatif, di sini positif, dan itu sudah sama, berarti bisa kita hilangkan. Tinggal adalah min B dikurang B per 2A. Oke, min B kurang B adalah min 2B per 2A. Oke, sama-sama kita tembak yaitu 2-nya. Berarti tinggal min B per A. Oke, ini merupakan hasil jumlah dari akar-akarnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya menjadi X1 tambah X2, berarti kamu tinggal masukkan min B per A. Dengan catatan, jangan lupa tentukan dulu nilai A, B, C dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, kita lanjut untuk perkalian. Nah, bagaimana dengan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat? Sama juga, kita tetap menggunakan yang namanya rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian di mana rumusnya kita pisahkan menjadi X1 dan X2. Ini dia, satu menggunakan negatif dan satu menggunakan positif. Selanjutnya kita kalikan X1 dengan X2. Ini dia. Ingat, perkalian dari yang namanya pecahan berarti mengalikan pembilang dengan pembilang, mengalikan penyebut dengan penyebut. Oke, kita kalikan pembilang dengan pembilang. Kita perhatikan di sini penyebut dengan penyebut, yaitu 2A kali 2A adalah 4A kuadrat. Nah, coba kita perhatikan. Angka dari min B dengan min B ini sudah sama, yaitu sama-sama dia min B, kemudian akar dari B kuadrat dikurang 4AC sama dia dengan sebelah kanan ini, maka dia hanya membedakannya adalah plus minus. Nah, kita ingat seperti yang namanya perkalian akar sekawan kemarin ya. Kalau dia perkalian akar sekawan, tentunya lah langsung kita kalikan saja. Min B kali min B adalah bagaimana? Ya, B kuadrat, kemudian min plus adalah min, kemudian akar dari B kuadrat kurang 4AC dikali dengan akar B kuadrat kurang 4AC, berarti akarnya hilang, tinggal siapa? B kuadrat kurang 4AC. Nah, per 4A kuadrat. Selanjutnya, kita kalikan negatifnya ke dalam, berarti B kuadrat, min kali B kuadrat adalah min B kuadrat, min kali min 4AC, min jadi apa? Ya, positif. Maka menghasilkan B kuadrat kurang B kuadrat tambah 4AC. Kita perhatikan B kuadrat dengan B kuadrat ya. Oke, berarti gimana? Iya, kita bisa kurangkan langsung hasilnya adalah 0. Tinggal siapa? 4AC per 4A kuadrat. Ini dia. Nah, dari sini 4AC per 4A kuadrat, berarti kita bisa menjabarkan A kuadratnya itu adalah 4A kali A. Ya kan? Maka ada yang bisa kita tembak yaitu atas 4A dengan di bawah 4A.
Maka tinggal siapa? Iya, C per A. Inilah merupakan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari yang namanya selisihnya. Kalau dikatakan selisih, nah, tentulah kita mengurangkan yang namanya bilangan yang terbesar dengan yang terkecil. Otomatis, untuk yang namanya mencari hasil selisih dari akar-akar persamaan kuadrat ini, kita juga tetap menggunakan yang namanya rumus kuadratik. Di mana rumus kuadratiknya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita bagi 2 menjadi X1 dan X2. Ini dia. Selanjutnya kita akan membuat selisihnya. Kita perhatikan kalau tadi X1-nya itu adalah menggunakan kurang. Nah, di sini sudah menggunakan jumlah dan di sini X2-nya sudah menggunakan kurang. Kenapa? Ingat, untuk selisih itu haruslah lebih besar. Kita kurangkan dengan yang bilangan yang lebih kecil. Oke, maka menjadi apa? X1 kurang X2-nya ini dia. Yaitu penyebutnya juga sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan saja. Berarti min B kurang min B. Nah, ini dia. Baru akar dari B kuadrat kurang 4AC kurang min. Nah, ada min di sini ya. Min akar dari B kuadrat kurang 4AC. Oke, min kan jadi pos ya. Berarti min B pos B tambah, kemudian ini akar min menjadi apa? Positif. Berarti akar B kuadrat kurang 4AC ditambah akar B kuadrat kurang 4AC kan berarti jadi 2. Jadi 2 akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini min B tambah B, oke, itu sama dengan 0, kita hilangkan. Kemudian tinggallah 2 akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu? Nah, ini dia tadi. Berarti si 2-nya bisa kita tembak. Oke, tinggal siapa? Akar dari B kuadrat kurang 4AC per A. Itu sama dengan siapakah B kuadrat kurang 4AC? Kita sudah bahas kemarin tentang yang namanya jenis akar. Berarti itu tidak lain adalah namanya diskriminan. Berarti akar dari D per A. Dengan catatan X1-nya harus lebih besar dari X2. Nah, itulah dia nak penjelasan tentang hasil jumlah, hasil kali, dan hasil selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Ingat ya, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk soal nomor 1, kita perhatikan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai dari X1 dan X1 tambah X2. Oke. Nah, di sini sudah ada opsinya A negatif 1, B min 2, C negatif 3, dan D adalah min 4. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu persamaan kuadratnya. Oke, ini dia. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai siapa tadi Bu katakan? Ya, A, B, dan C-nya. Dari sini kita perhatikan A-nya adalah berapa? 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 3. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya apa? Ya, nilai dari X1 tambah X2. Tinggal masukkan saja. Apa tadi X1 tambah X2? Ya, min B per A. Siapa B-nya? 4, A-nya adalah 1. Min 4 per 1. 4 bagi 1, 4. Hasilnya negatif 4. Opsinya apa di soal? Ya, opsinya adalah dodol. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Mudah bukan? Oke, kita lanjut nak untuk soal nomor 2. Masih dengan menyangkut persamaan kuadrat, yaitu min X kuadrat tambah 8X kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang akar-akarnya sudah diganti dengan P dan Q. Ingat nak, sekalipun dikatakan P dan Q, A dan B atau M dengan N, nah itu tidak lain adalah mengganti dari X1 dan X2 dari akar-akarnya. Gitu deh ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah nilai dari P tambah Q kuadrat. Oke, bagaimana mengerjakannya? Tetap persamaan kuadrat. Tentukan ABC-nya. A-nya min 1, B-nya 8, dan C-nya adalah negatif 3. Oke, kita lanjut. Berarti yang menjadi pertanyaan adalah P tambah Q kuadrat. Berarti kita cari dulu P tambah Q. Oke, P tambah Q itu dari X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2 adalah min B per A. Nah, itu tadi kan. Berarti X1 kita ganti dengan P dan X2 kita ganti dengan Q. Maka menjadi P tambah Q sama dengan, iya, berapakah B-nya tadi? Iya, B-nya adalah 8.
Ini dia, dan A-nya adalah min 1. Min pos 8 bagi 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Sekarang P tambah Q kuadrat. Kita harus mengkuadratkannya ini. Nah, berarti P tambah Q dikuadratkan, sebelah kanan juga dikuadratkan. 8 kuadrat sama dengan 64. Hasilnya, opsinya adalah dodol. Oke, gimana nak? Sudah paham ya? Masuk kita ke contoh soal nomor 3. Oke, nah sekarang sudah berganti seperti yang Ibu katakan tadi. Akar-akar bisa dia X1, X2, bisa dia M dan N, bisa P dan Q, bisa dia A dan B. Terserah, itu yang penting ingat, itu namanya akar-akar persamaan kuadrat. Kita lanjut ke nomor 3. M dan N katanya adalah akar-akarnya dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan 0. Yang menjadi pertanyaan adalah nilai dari 1 per M tambah 1 per N. Bagaimana jawabnya? Tetap kita gunakan persamaan kuadrat. Dari sini nilai A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya 16. Selanjutnya, 1 per M tambah 1 per N. Nah, langkah yang pertama, kita harus menyelesaikan dulu bentuk penjumlahan pecahan berikut ini. Berarti gimana kita samakan penyebutnya? M dengan N, berarti KPK-nya adalah siapa? MN. MN bagi M, berarti tinggal si N. Berarti di atas N kali 1 adalah M. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Berarti MN bagi N adalah M, M kali 1 adalah M. N tambah M bisa menjadi M tambah N. Nah, ini dia per MN. Itu dia. Nah, sekarang sudah seperti ini bentuknya. Berarti yang di atas adalah penjumlahan, tinggal masukkan apa M tambah N. Berarti akar-akarnya kita jumlah. Berarti hasil dari jumlah akar-akar. Apa tadi jumlah akar-akar? Ya, min B per A. Kemudian ini perkaliannya. Apa tadi perkalian? C per A. Ini dia. Berarti digabungkan, Bu? Iya. Jadi, gak usah ragu ya. Nah, berarti min B per A. Berapa tadi B-nya? 8. A-nya adalah 1. Berarti min 8 per 1. C per A. C-nya 16 dan A-nya adalah 1. Ini dia. Min 8 per 1 per 16 per 1. Oke, min 8 bagi 1 adalah min 8. 16 bagi 1 adalah 16. Maka dia min 8 per 16. Bisa kita bagi 2. Menjadi berapa? Kita bagi dengan 8, maka menjadi min setengah. Jadi bagi 2 ya. Oke, jadi hasilnya adalah min 1 per 2. Di opsinya adalah ayam. Oke, kita lanjut dengan soal kita nomor 4. Oke, nah yang menjadi pertanyaan adalah persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah M dan N. Oke, sekarang akar-akarnya adalah M dan N ya. Menjadi pertanyaannya adalah nilai dari 4MN. Oke, berarti kita buat persamaan kuadratnya. Ini dia, 2X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan 0. Kita tentukan A 1, B-nya 2, C-nya 5. Lanjut, yang menjadi pertanyaan adalah 4MN. 4. Ayo, udah tulis 4. MN, perkalian dari akar-akar, berarti apa? C per A. Nah, ini dia. 4 kali C per A. C-nya adalah 5, A-nya adalah 1. 4 kali 5 per 1. 5 bagi 1, 5. 4 kali 5, ya 20. Cukup gampang kan? Oke, opsinya adalah dodol. Lanjut untuk soal kita nomor 5. Oke, sekarang akar-akarnya adalah A dan B. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0, tentukanlah nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat. Wow, ini sudah termasuk soal odds ya. Oke, tidak masalah, kita buat dulu persamaan kuadratnya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 8. Oke, kita masuk ke yang pertanyaannya. A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, ingat kembali nak. Untuk A kuadrat tambah B kuadrat itu bisa kita modifikasi. Kita perhatikan ada A dan B, maka kita buat dia tambah 2AB kurang 2AB. Karena 2AB kurang 2AB itu kan hasilnya 0 ya. Jadi balik lagi dia menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, 2AB itu kita buat dia ke tengah menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, kalau A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat itu kan sudah merupakan yang namanya
bentuk segitiga Pascal. Masih ingat ya waktu pelajaran kita kelas 8. Maka dia menjadi apa? A tambah B dikuadratkan. Nah, tetap masih ada kurang 2AB. Gitu dia ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah gampang. Yang pertama ini udah penjumlahan akar-akar. Yang kedua ini adalah perkalian dari akar-akarnya. Tinggal masukkan rumusnya. A tambah B adalah X1 tambah X2. Berarti min B per A. 2AB, A kali B. Berarti X1 kali X2 itu adalah C per A. Maka min B per A kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di atas ada pangkat 2. Dikurang 2, di atas juga kurang 2. Berarti dikali AB itu adalah C per A. Tinggal kita substitusikan. B-nya adalah min 2 dan A-nya adalah 1. Min 2 per 1 dikuadratkan dikurang 2. C-nya min 8, A-nya 1. Min 8 per 1. Min pos 2 bagi 1, 2. Berarti 2 kuadrat. Gitu ya. Kemudian, min kali min itu adalah pos. 8 bagi 1 adalah 8. 8 kali 2. Ya, 16. Ini dia ya. Maka 4 tambah 16 adalah 20. Jawabannya adalah cantik. Itu dia untuk nomor 5. Untuk nomor 6. Oke, ini dia. Jika hasil kali akar-akarnya adalah 6x kuadrat tambah 9x tambah p sama dengan 0 adalah 5. Oke, ini udah termasuk soal yang notes ya. Oke, maka yang ditanyakan adalah nilai dari si p. Oke, maka tetap kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Oke, dari sini nilai A-nya 6, B-nya 9, dan C-nya adalah siapa? P. Nah, sudah berbeda ya. Kalau tadi menggunakan yang namanya angka, sekarang menggunakan yang namanya variabel. Oke, nah sekarang kita lanjut. Itu simbol ya. X1, X. Oke, kenapa kita buat X1, X2 sama dengan 5? Perhatikan di soalnya lagi. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Berarti akar-akarnya adalah X1, X2. Hasil kalinya X1, X2. Sama dengan berapa 5 di soal? Adalah 5. Nah, ingat X1, X2 perumusnya C per A. Maka C per A sama dengan 5. Nah, berapa C-nya? P. A-nya adalah 6, maka P per 6 sama dengan 5. Oke, kalau sudah seperti ini gimana mencari si P? Tinggal kalikan, kali silang ya. Berarti ini kan 5 ini 5 per 1 kian ya. Berarti P kali 1 adalah P. 6 kali 5 adalah 30. Opsinya adalah cantik. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Kalau tadi perkalian udah, penjumlahan udah, berarti ini selisih. Kita mulai. Persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0 memiliki akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ingat, kalau dia selisih pastilah X1-nya lebih besar dari X2. Maka nilai dari X1 kurang X2 adalah berapa? Oke, kita tetap membuat persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 2. Min 2 ya, maaf. C-nya adalah min 3. Apa itu ditanya? X1 kurang X2, tinggal masukkan saja rumusnya. Akar D per A. Apa D? Diskriminan. Apa itu rumusnya? B kuadrat kurang 4AC. Nah, maka per A jangan lupa. Sama dengan, tinggal substitusikan nilai A, B, C-nya. Berarti sama dengan akar dari min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 3 per A-nya 1. Min 2 kuadrat positif ya, 4. Perhatikan, min. Nah, di sini hati-hati. Min 4 dengan min 3 itu dulu. Min menjadi positif, baru angkanya. 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. Maka 4 tambah 12 per 1. 4 tambah 12, 16. Akar 16 adalah 4. Kenapa dia hasilnya hasilnya adalah 6? Akar 16 karena bagi 1 ya. Maka dia hasilnya 4. Akar dari 16. Jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut untuk soal kita nomor 8. Nah, jika persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2, dengan x1-nya lebih besar dari x2. Tentukan nilai x1 kurang x2. Oke, sama ya. Tentukan dulu persamaan kuadratnya. Tentukan ABC-nya, A-nya 2, B min 1, C min 6. Lanjut, X1 kurang X2 akar D per A. Diskriminannya itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Maka kita masukkan akar dari min 1 kuadrat
kurang 4 kali, ya 2 kali min 6 per A-nya 2. Min 1 kuadrat 1, min berarti jadi pos. 4 kali 2 8 kali dengan 6 48. 1 tambah 48 per 2. 1 tambah 48 adalah ya 49. Akar dari 49 per 2 hasilnya adalah 7 per 2. Apa opsinya? Cantik. Oke, gimana anak ibu sekalian? Gampang bukan? Oke, ternyata kita sudah selesai. Ingat kembali, untuk hasil jumlah itu adalah X1 tambah X2, yaitu dirumuskan dengan min B per A. Untuk X1 kali X2 adalah C per A. Dan untuk X1 kurang X2, yaitu selisihnya adalah akar dari diskriminan per A. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk yang namanya hasil jumlah kali dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Jika ada yang tidak kamu pahami, bisa dijawab ibu di WA ibu atau boleh diberikan dengan membuat kolom komentar pada Google Classroom kita. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.